Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode eliminasi substitusi atau metode campuran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Langsung saja, apa itu metode determinan? Jadi metode determinan ini juga biasa kita sebut dengan metode Cramer, di mana determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau matriks persegi, di mana biasanya matriks ini berbentuk 2x2, 3x3 hingga n kali n. Adapun penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode determinan ini, yaitu pada umumnya kita menyelesaikan sebuah sistem persamaan untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh nilai dari suatu variabel. Bagaimana cara kita untuk memperolehnya? Yaitu bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus. Untuk mencari nilai X dapat kita cari dengan menggunakan rumus determinan X per determinan. Untuk mencari nilai Y, kita bisa menggunakan determinan Y per determinan. Dan untuk mencari nilai Z, kita bisa menggunakan determinan Z per determinan. Berikut langkah pertama untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan, yaitu mengubah sistem persamaan linear 3 variabel tersebut ke dalam bentuk matriks. Di sini misalkan terdapat sistem persamaan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Di sini kita sudah mengetahui di sini A1, A2, A3, B1, B2, B3 serta C1, C2, C3 di sini merupakan koefisien dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Sedangkan X, Y, dan Z merupakan variabel dan D1, D2, D3 merupakan konstanta dari sistem persamaan tersebut. Sistem persamaan ini dapat kita ubah ke dalam bentuk persamaan, yaitu A dikali B sama dengan C yang akan kita namakan dengan persamaan 1. Di mana A di sini berisi matriks yang berisi koefisien dari sistem persamaan, B di sini berisi variabelnya, dan C di sini berisi konstantanya. Sehingga dari persamaan 1 di sini dapat kita ubah ke dalam bentuk matriks seperti berikut. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 kali dengan matriks X, Y, Z sama dengan D1, D2, D3, di mana ini mewakili A, X, Y, Z di sini mewakili B, dan D1, D2 di sini, D3 ini mewakili C. Adapun langkah kedua yaitu kita tentukan nilai dari determinan matriks A, determinan X, determinan Y, dan determinan Z dengan persamaan berikut. Di sini kita akan mencari nilai dari determinan matriks A, yaitu dengan menggunakan koefisien dari sistem persamaan tersebut. Kemudian kita gunakan dua kolom pertama sebagai kolom bantu. Di sini A1, A2, A3 dan B1, B2, B3 sebagai yang kolom untuk membantu. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan
ini. Nah, ini kita lakukan dengan cara mengalihkan dan menjumlahkan. A1 dikali B2 kali C3 ditambah B1 C2 kali A3 ditambah C1 A2 kali B3. Kemudian kita kurangkan. Nah, kita kurangkannya arahnya tidak sama lagi ya. Kita kurangkannya dari bawah ke atas diagonal. A3 B2 C1 ditambah B3 C2 A1 ditambah C3 A2 B1. Seperti ini. Nah, D di sini adalah determinan dari matriks A. Selanjutnya mencari determinan dari X. Nah, di sini kita gunakan matriks koefisien lagi. Tapi karena kita di sini mencari determinan dari X, maka kolom pertama di sini kita ganti dengan konstanta dari persamaan tadi yang kita miliki, yaitu D1, D2, D3 sebagai konstantanya kita letakkan di kolom pertama dan juga di kolom bantuannya di sini. Karena di sini tadi mengambil dua kolom pertama ya. Jadi di sini tetap dimasukkan D1, D2, D3, B1, B2, B3. Cara untuk mengalihkannya pun sama. Cara menghitungnya A1, B2, C3, B1, C2, D3 ditambah C1, D2, B3. Kemudian dikurangkan dengan D3, B2, C1, B3, C2, D1 ditambah C3, D2, B1, di mana Dx adalah determinan dari matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan elemen-elemen dari matriks C, yang mana matriks C ini merupakan konstanta dari sistem persamaan tersebut. Selanjutnya ada determinan Y. Untuk mencari nilai dari determinan Y, di sini kolom keduanya yang kita ganti nilainya dengan matriks nilai dari-nya kita ganti dengan elemen matriks C. Nah, sehingga kolom pembantunya di sini juga berubah mengikuti dari matriks yang ada. Dan cara menghitungnya pun juga sama. A1 D2 C3, D1 C2 A3, C1 A2 D3. Kemudian dikurang dengan A3 D2 C1, D3 C2 A1 ditambah C3 A2 D1. Di mana DY adalah determinan dari matriks A yang kolom keduanya diganti dengan elemen-elemen dari matriks C. Kemudian ada determinan dari Z. Caranya juga sama. Di sini kolom ketiganya diganti dengan menggunakan elemen dari matriks C. Tapi karena di sini hanya menggunakan dua kolom pertama, jadi di sini kolom pembantunya tidak berubah ya. Dan cara menghitungnya pun tetap sama. DZ sama dengan A1 B2 D3 ditambah B1 D2 A3 ditambah D1 A2 B3 dikurang A3 B2 D1 ditambah B3 D2 A1 ditambah D3 A2 B1, di mana DZ merupakan determinan dari matriks A yang kolom ketiganya diganti dengan elemen-elemen matriks C. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan tersebut dengan menggunakan rumus X sama dengan determinan X per determinan
Y sama dengan determinan Y per determinan, dan Z sama dengan determinan Z per determinan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini Ibu ada contoh dengan menggunakan metode determinan, kemudian tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode determinan. Dan kita jawab, yang pertama kita lakukan adalah mengubah SPLTV ke bentuk matriks, mengubah soal ini, sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Seperti apa? Seperti ini. Ini yang berisi koefisien, ini variabel, dan ini berisi konstanta. Yang kedua yang kita lakukan adalah menentukan nilai dari determinan. Nilai dari determinan, bagaimana cara kita melakukannya? Tadi kita ambil nilai koefisien dari sistem persamaannya bentuk matriks, lalu kita tambahkan dua kolom pembantu dengan mengambil dari dua kolom pertama pada matriks yang ada. Kemudian kita hitung 2 kali negatif 2 kali 1, 1 kali negatif 1 kali 3 kali 1, 1 kali 1 kali 3, lalu kemudian kita kurangkan dengan 1 kali negatif 2 kali 1, 3 kali 3 kali 2, ditambah 1 kali 1 kali negatif 1. Nah, maka akan diperoleh nilai determinan yaitu negatif 19. Selanjutnya kita menentukan nilai dari determinan X. Yang caranya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Di sini pada kolom pertama kita ganti nilainya dengan menggunakan konstanta dari sistem persamaan yang ada ya. Nah, kemudian di kolom pembantunya juga ikut diubah kolom pertamanya dengan menggunakan nilai dari konstanta persamaan tadi. Sehingga jika dihitung menggunakan metode Cramer, ini metode Sarus, ya jadinya 5 dikali negatif 2 kali 1 ditambah negatif 1 kali 3 kali 0, 1 kali 9 kali 3, dikurang dengan 0 kali negatif 2 kali 1, 3 kali 3 kali 5, ditambah 1 kali 9 kali negatif 1, maka hasil dari nilai determinan X adalah negatif 19. Selanjutnya kita mencari nilai dari determinan Y dengan cara yang sama. Hanya saja ini yang diubah yaitu nilai dari kolom keduanya, sehingga nilai dari kolom pada kolom pembantunya di sini juga ikut berubah, sehingga diperoleh nilai dari determinan Y adalah 19. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan nilai dari determinan Z. Caranya juga masih sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, tapi di sini yang diubah hanya kolom ketiganya saja, sedangkan di kolom pembantunya tidak ikut berubah karena tadi apa yang Ibu jelaskan, karena kolom pembantunya, dua kolom pembantu di belakang ini mengikuti dua kolom pertama dari matriks yang ada ya. Kemudian ini kita hitung 2 kali negatif 2 kali 0, negatif 1 kali 9 kali 1, 5 kali 1 kali 3, kemudian 1 kali negatif 2 kali 5, 3 kali 9 kali 2, 0 kali 1 kali negatif 1, di mana nilai determinan dari Z adalah negatif 38. Kemudian langkah terakhir yang kita lakukan adalah menentukan
nilai dari X, Y, dan Z dengan menggunakan rumus. Untuk mencari variabel X, kita menggunakan rumus determinan X per determinan, di mana nilai X hasilnya 1, Y sama dengan determinan Y per determinan, di mana nilai Y negatif 1, Z sama dengan determinan Z per determinan, sehingga nilai Z diperoleh 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLTV pada permasalahan ini adalah 1, negatif 1, dan 2. Nah, sekian pemaparan dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bisa melalui grup Telegram atau mungkin bisa langsung PC Ibu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.